Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sobat ngariksa, alhamdulillah malam ini Jumat 4 November 2022 kita bisa ketemu langsung lagi, siaran langsung lagi untuk ngariksa episode yang ke-79. 2 Jumat yang lalu kita mendengarkan paparan tentang filologi dari guru filologi saya waktu itu, Profesor Nabilah Lubis, yang manuskrip yang dikajinya sudah kita khatamkan, yaitu Zubdatul Asrar karangan Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, pada malam ini kita ngobrol lagi, kita akan ngobrol lagi langsung. Jadi sobat ngariksa nanti bisa silahkan kalau mau merespon mungkin komentar di Facebook ya, supaya bisa saya bisa melihat dan meresponnya secara langsung. Dan terima kasih tentu untuk sobat ngariksa yang sudah ikut menyimak, baik yang di Space, di Twitter, maupun yang di Facebook. Terima kasih banyak. Sobat ngariksa, pada malam ini kita akan ngobrol tentang naskah-naskah yang ada di Marawi City, di Mindanao, di Filipina Selatan. Beberapa episode yang lalu, saya sudah pernah membahas beberapa episode manuskrip Melayu Islam yang ada di Marawi City ini. Dan waktu itu macam-macam sekali ya. Temanya mulai dari yang utama itu Tarekat Satariyah misalnya. Kemudian ada juga waktu itu tentang Sakaratul Maut bahkan gitu ya sobat ngariksa. Ada beberapa kitab yang manuskrip yang banyak sekali mengutip juga kitab-kitab atau manuskrip karangan ulama Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita akan melanjutkan lagi pada malam ini ngobrol tentang naskah-naskah Melayu Islam yang amat sangat jarang dikutip oleh para sarjana. Artinya tidak banyak diketahui oleh orang. Para sarjana saja yang mengkaji tentang Islam di Asia Tenggara itu belum banyak mengetahui tentang manuskrip Melayu Islam ini, padahal bahasanya bahasa Melayu. Nah, apalagi masyarakat umum tidak banyak tahu ya. Nah, saya memberi judul Naskah Santri Negeri Marawi. Nah, saya meminjam kata santri ini meskipun hari santrinya sudah lewat. Tanggal 22 Oktober lalu. Tetapi kita coba untuk mengaitkan, karena isi dari naskah-naskah yang ada di Marawi City ini sebetulnya itu amat sangat dekat dengan kitab-kitab yang dipelajari oleh para santri di pesantren-pesantren di Indonesia. Bukan hanya pesantren di Jawa saja, tapi juga di wilayah Sumatera, Melayu yang lain, misalnya di Zawiyah di Aceh atau di Surau di Minangkabau, itu sampai abad ke-19 khususnya ya, akhir abad ke-19, naskah-naskahnya memiliki kesamaan dengan naskah atau kitab yang dipelajari oleh umat muslim yang ada di Filipina Selatan. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh orang gitu ya. Makanya saya menyebutnya naskah Santri Negeri Marawi. Sobat ngariksa, Marawi City itu saya ingin mengingatkan lagi letaknya. Itu ada di sebelah atas kita ya. Ada di sebelah utara dari wilayah Sulawesi. Dan di situ ada Filipina, ibu kotanya Manila, kemudian di daerah selatan
Mindanao ini terletak daerah Lanao area ya, itu terletak sebuah wilayah yang disebut Marawi City. Jadi Marawi City ini ibu kotanya Mindanao ya. Dalam beberapa kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa ini manuskrip ini yang ada di Marawi City ini, manuskrip Melayunya, itu sebetulnya manuskrip yang berada di wilayah konflik sebetulnya, wilayah konflik bersenjata ya. Jadi kita tahu bahwa di Filipina Selatan, di Mindanao, di wilayah-wilayah tersebut gitu, masyarakat Muslim itu menjadi minoritas dan daerah itu menjadi tempat terjadinya konflik bersenjata. Tentu kita tahu juga bahwa Filipina itu kan di bawah penjajahan Spanyol dan kemudian penjajahan Amerika ya, dan masyarakat Muslimnya minoritas. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa masyarakat Muslim itu termasuk yang banyak melakukan perlawanan terhadap penjajahan, terhadap ketidakadilan yang mereka terima. Nah, beberapa manuskrip yang lahir di wilayah ini sebetulnya sangat rentan sekali karena wilayah konflik ya, rentan musnah, rentan hilang gitu. Apalagi beda dengan di Indonesia ya. Untuk naskah-naskah Melayu Islam di Marawi City ini di wilayah Filipina Selatan tidak berlangsung lagi pembelajarannya. Manuskripnya itu banyak ditulis di dalam aksara Arab dan bahasa Arab, kemudian bahasa Melayu dan bahasa Maranao atau Maguindanao, bahasa setempat. Meskipun aksaranya aksara Jawi sama ya. Nah, sampai akhir abad ke-19 itu nyaris tidak ada lagi yang bisa membaca Arab Melayu itu di wilayah ini. Apalagi masuk awal abad ke-20 sampai ke sekarang kesininya gitu ya. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada pesantren, ada zawiyah, ada dayah, ada surau, di mana pembelajaran teks-teks keislaman yang seperti ini itu masih berlangsung sampai sekarang tentu saja, meskipun mungkin kalau yang bahasa Melayu tidak di semua pesantren ya, tetapi untuk kitab-kitab Arab yang berbahasa Arab, fikih, tasawufnya segala itu dipelajari. Nah di Marawi City itu tidak ada, sehingga generasi mudanya itu nyaris tidak mengenal lagi khasanah manuskrip Melayu karangan para ulamanya di sana ya, itu bedanya. Nah, koleksi yang akan kita bicarakan itu berasal dari koleksi pribadi, karena memang tidak ada koleksi perpustakaan resmi seperti perpustakaan provinsi kalau di sini, atau perpustakaan nasional apalagi ya. Jadi ini koleksi pribadi. Nanti saya akan jelaskan. Sayangnya memang koleksi pribadi ini sejauh yang kami tahu ketika kami melakukan penelitian dengan Profesor Kawashima dari Sophia University di Jepang, tidak ada bantuan dari negara untuk melestarikan naskah-naskah yang jumlahnya ratusan itu. Sayang sekali memang. Jadi kita banyak bersyukur nih kalau di Indonesia itu manuskrip itu menjadi bagian dari artefak yang wajib dipelihara oleh negara, masuk ke dalam salah satu objek pemajuan kebudayaan bahkan ya kan. Undang-undang pemajuan kebudayaan secara eksplisit itu melindungi kalau di kita. Jadi banyak bersyukur sekali kita sehingga manuskrip-manuskrip banyak bisa diselamatkan. Nah, yang unik dari manuskrip-manuskrip di Marawi Selatan ini, di Marawi City di Filipina Selatan ini, salah satunya adalah banyak sekali mengutip karya-karya ulama Indonesia. Jadi kalau di Marawi City ini naskah-naskahnya kan ditulis sekira abad ke-18-19 ya, abad ke-19 khususnya, agak belakangan. Jadi banyak mengutip
karya-karya ulama Indonesia, ulama Nusantara yang ditulis abad ke-17, abad ke-18 itu dikutip gitu. Karya Syekh Abdul Rauf Singkal, Syekh Nuruddin Araniri, Faqih Jalaluddin misalnya, Syekh Arsyad Al-Banjari dan seterusnya ya. Banyak sekali dikutip. Ini salah satu kekhususannya. Sayangnya memang karena di daerah konflik, jadi ya dua koleksi yang kita temukan waktu itu ya, ada pertama di Maktabah Syekh Ahmad Bashir di Marawi City. Ini lebih parah, bahkan kondisinya disimpan di karung, di gudang gitu. Kemudian yang satunya lagi itu di Maktabah Al-Imam As-Sadiq di daerah Karbala ya, di Marawi City. Nah, ini karena daerah konflik, jadi ya waktu itu tahun 2012 saya diajak oleh Profesor Kawashima dengan Saudara Ervan Nurtawab, yang sekarang Saudara Ervan sedang postdoc di Freiburg di Jerman ya. Syukurlah waktu itu belum doktor juga itu Saudara Ervan. Nah, sekarang sudah doktor dan sudah sedang postdoc, ketemu dengan pemiliknya. Ini pemiliknya ini Alim Usman almarhum. Nah, ini generasi yang mewarisi waktu itu manuskrip-manuskrip Melayu Islam di keluarganya. Tapi ia juga tidak bisa membacanya. Jadi bayangkan apalagi yang muda gitu. Oleh karenanya saya ingin menyarankan ini kepada para filolog muda, para pembaca manuskrip ya. Sering-seringlah baca itu aksara Jawi itu. Nah, kalau aksara Latin itu tidak aneh gitu ya, bisa kita baca. Tapi membaca aksara Jawi itu ada keasikan tersendiri. Itu bagian dari bagian dari kontribusi kita menyelamatkan manuskrip-manuskrip itu. Dulu saya sampai dikawal oleh militer di Filipina ini, search and save, kita cari, kita kejar informasi, kemudian kita selamatkan melalui digitalisasi. Termasuk ini ketika kami mendigitalisasi Mushaf Al-Quran di Istana Malacanang di Manila ya, kita selamatkan sebisa mungkin. Nah, Sobat Ngariksa, jadi yang akan kita bicarakan itu adalah yang terbatas pada, untuk sekarang ini ya, koleksi manuskrip yang ada di Maktabah Al-Imam As-Sadiq alaihissalam, nama perpustakaannya. Al-Imam As-Sadiq Library, Husainiyah Karbala, Biaba Damag, Marawi City. Nah, manuskripnya itu sebetulnya sudah pernah diterbitkan. Katalognya ini yang saya pegang ya, saya punya beberapa eksemplar sebetulnya, tapi versi online-nya juga ada. Nah, ini kalau Sobat Ngariksa berminat, ini deskripsinya insya Allah sangat detail sekali. Ada hampir 90-an teks yang kami deskripsikan di situ. Ada pengantar juga dari Prof. Kawashima, dari Dr. Annabel Tehgalop di Inggris ya, kemudian dari orang Marawinya sendiri, Dr. Labi Surip Riwarung. Nah, ini Dr. Labi mudah-mudahan menyimak juga ini di Facebook, beliau aktif juga. Nanti kita lupa tadi saya tidak mention ya, mudah-mudahan ada yang bantu mention, tolong Dr. Labi Riwarung. Kalau dicari di Facebooknya ada itu, dicolek saja. Karena ini sekarang beliau kita diskusikan karyanya ini. Jadi ya ini yang The Library of an Islamic Scholar of Mindanao, the collection of Syekh Muhammad Said bin Imam Sabayang at the Al-Imam As-Sadiq Library, Marawi City, Filipina. Ini katalog yang menurut Dr. Annabel Tehgalop itu salah satu katalog yang paling detail katanya, karena ada catatan jimat, ada tulisan kecil saja itu dikomentari dan diceritakan kepada para pembaca ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Sobat Ngariksa, kira-kira seperti ini ringkasan dari manuskrip yang ada di koleksi Syekh Muhammad Said. Itu ada 65 bundel, 65 volume. Kemudian
ada di wilayah yang muslimnya itu minoritas, 26% dari total populasi muslim di Filipina itu Maranao ya, Muslim Maranao. Dan saya pernah ceritakan juga tentang sejarah Islam yang dibawa ke sini, kemudian mengalami konflik bersenjata karena kolonialisme tentu saja ya. Kolonialisme Spanyol abad ke-16 sampai 19 nyambung kolonialisme penjajahan Amerika ya, akhir abad 19 sampai awal abad ke-20. Bahkan di sini ada di Mindanao itu ada semacam monumen Battle of Bayang. Jadi di tempat ini semacam resolusi jihad dulu. Jadi tempat bagaimana Muslim menyatakan perang terhadap penjajah Amerika waktu itu ya, sehingga ada stone marker, jadi penanda prasasti terjadinya perang di sini. Nah, karenanya manuskrip-manuskrip yang kita baca juga sebetulnya tidak bisa lepas dari konteks itu, konteks kolonialisme ya. Bagaimana ada manuskrip yang menggambarkan upaya masyarakat Muslim minoritas untuk bertahan, misalnya ya, dari ancaman dari luar misalnya. Kita akan lihat sebentar lagi. Nah, Sobat Ngariksa, untuk episode ini kita akan melanjutkan mengupas bareng bungkus kedua, bungkos istilahnya kalau di sana ya. Bungkos itu ya bundel sebetulnya, bungkos itu bahasa Maranao. Bungkos kedua, manuskrip kedua. Ada dua teks yang utama yang menonjol di situ. Yang pertama itu manuskrip ini mengandung teks Nur Muhammad. Nah, yang kedua Aqaidul Iman gitu. Jadi kita bisa lihat dari sini saja sebetulnya isu atau diskusi tema tentang Nur Muhammad itu di Nusantara itu juga banyak sekali. Mulai dari Aceh sampai ke Jawa itu tema tentang Nur Muhammad, martabat 7, kemudian wahdatul wujud, tauhidul wujud, itu banyak sekali. Karena memang pada masanya tema ini sangat merata di dunia Nusantara ya. Sangat, apalagi ketika masih masa kerajaan, kesultanan, itu banyak diadopsi sebagai ideologi kesultanan. Nah, bungkus kedua ini berbahasa Melayu, bahasa Arab, sebagian Maranao. Kalau di prosentase kira-kira bahasa Melayunya itu mungkin bisa sampai 50% lebih saya kira ya. Mungkin 60% bahkan. Nah, kemudian ditambah dengan yang berbahasa Arab, kira-kira mungkin 35% gitu, dan sisanya itu Maranao gitu, bahasa Maranao ya. Ini sebetulnya deskripsi secara kodikologisnya. Jadi kodikologis itu gambaran tentang manuskripnya itu seperti apa sih bundel kedua ini, itu sudah kita gambarkan di dalam katalog ini. Misalnya saja selain dari bahasanya, di situ bahkan ukuran kertasnya kita sebutkan 20,5 cm kali 15,5 cm. Ada 47 lembar folio. Rata-rata per halamannya 10 sampai 21 baris gitu, per halaman ya. Dan seterusnya. Jadi ini kerjaan filoloh itu Sobat Ngariksa sangat detail sebetulnya ya, ketika mendeskripsikan sebuah manuskrip itu sampai warna dari kertasnya saja kita sampaikan supaya pembaca mendapat gambaran gitu. Nah, itu fisik dari manuskripnya. Di sini juga ada beberapa yang kertasnya itu mengandung cap kertas atau watermarks. Jadi, kalau sebuah kertas yang dipakai menulis pada masa lalu itu ada cap kertasnya, itu berarti kertas itu berasal dari Eropa. Gitu tandanya. Nah, untuk mengetahui cap kertas itu biasanya harus diteropong. Di belakangnya ada cahaya, nanti baru kelihatan. Ya. Nah, Sobat Ngariksa,
Tapi tentu yang juga sangat penting untuk diperhatikan itu bukan sekedar fisiknya, tetapi isinya. Nah, sekarang kita akan masuk pada isinya. Apa sebetulnya isi dari bundel atau bungkus kedua, naskah kedua ini? Nah, yang pertama, jadi ini Sobat Ngariksa sifatnya kita menjelajah saja ya. Jadi saya tidak akan membahas satu teks sampai khatam, tidak. Saya ingin memberi gambaran bungkus kedua itu ada teks apa saja, dan kalau Sobat Ngariksa tertarik untuk menelitinya, silahkan. Ya, ini ada katalognya, kemudian kalau tertarik, saya pengen membaca satu teks tertentu sampai khatam, bagaimana mendapatkan gambarnya atau filenya, silahkan hubungi saya. Dengan sangat menyesal, memang ini belum online ya, tapi di kami semua halaman dari manuskripnya itu ada. Apakah boleh dikaji? Tentu saja. Hanya saja tentu ada, karena ini koleksi pribadi yang memang amanat dari pemilik koleksinya. Jadi kalau ada yang mau mengkaji harus konfirmasi, ya harus mendapat izin, karena itu bagian dari hak si pemilik begitu ya. Nah, tapi saya amat sangat yakin kalau ada yang tertarik pasti akan diizinkan. Ya, silakan hubungi saya nanti kalau ada teks yang mungkin dari teks-teks yang akan saya ceritakan ini mungkin menarik buat Sobat Ngariksa. Siapa tahu buat nulis artikel, buat nulis skripsi atau tesis atau disertasinya mungkin, atau sekedar tertarik saja gitu. Tidak apa-apa juga. Baik, yang pertama Sobat Ngariksa, kita menemukan di halaman awal itu ada satu teks yang menjelaskan tentang filsafat basmalah ini. Kalau kita lihat ya, ini saya simpan dulu kitabnya, ini berat, ini berat, kertasnya berat sekali, katalognya tebal. Nah, jadi di halaman pertama ini tentang basmalah ya, bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Allahnya tidak ada ini, Bismi ar-Rahman ar-Rahim tulisannya. Tentu saja yang dimaksud ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini teksnya berbahasa Melayu dengan beberapa kata Arab tertentu. Misalnya di sini saya sedikit bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Soal ditanya apa nih? Ini alif waw ro, ongnya di sana, alif waw ro ong, orang. Jika ditanya orang, ongnya di baris kedua, jadi agak membingungkan. Jika ditanya orang, kita pada bismillah itu karena apa tiap-tiap pekerjaan yang berlaku pada syara itu dengan nama bismi. Nah, itu pertanyaannya di kalimat di baris pertama sampai ketiga ya. Karena apa tiap-tiap pekerjaan yang berlaku pada syara itu dengan nama bismi? Maksudnya kenapa sih ada hadis yang kita kenal, kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Misalnya kan gitu ada ya. Bahwa segala sesuatu itu kalau tidak dimulai dengan basmalah maka ia tidak sempurna. Abtar, aqta, putus, buntung gitu, au ajdam gitu, cacat gitu ya. Nah di sini ada penjelasannya gitu ya. Misalnya di sini itu apa? Jawab. Jadi ini soal jawab. Ada soal, ada jawab. Ada tanya, ada jawab. Jawab. Karena bismillah itu apa nih? Karena bismillah itu rahsya kepada nukot. Karena bismillah itu rahasia. Rahasia kepada nukot. Rahasia titik. Itu. Rahasia titik itu. Atau rahasia titik. Ini kan campuran, nuktoh itu kan bahasa Arab, jadi nggak diterjemahkan sama si penulis ini. Karena bismillah itu rahasia kepada nuktoh, gitu. Titik. Gitu. Itu kamakola, nah ini juga campur, kamakolanya itu bahasa Arab, kamakola Ali al-Aliyu radhiyallahu anhu, tentu al-Aliyu itu juga harus diedit, ditahqiq dari segi filologi karena nama Ali itu sudah ma'rifat. Ali itu tidak pernah al-Aliyu.
Sama seperti Abu Bakar atau Umar, tidak pernah Al-Umar bin Khattab atau Al-Utsman. Itu namanya menambahkan sesuatu yang tidak berguna, karena itu sudah ma'rifat. Ma'rifat itu sudah noun, sudah diketahui. Ali itu ya maksudnya Ali radhiyallahu anhu itu ya Sayyidina Ali. Ketika menyebut kita Ali, Sayyidina Ali itu maksudnya adalah khalifah yang keempat itu. Jadi tidak perlu ditambah al lagi gitu. Nah, tapi di sini ada alnya. Kama qala Ali. Ketika menjelaskan nuqtah itu mengutip ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, sobat ngariksa, filuluh itu perlu banyak berjuang. Jadi kalau menemukan kutipan itu kadang-kadang salah nulisnya, ya. Tetapi kalau paham konteksnya lebih mudah mencarinya. Misalnya karena ini ucapan Sayyidina Ali, maka bisa dilihat ini kan mengutip Sayyidina Ali. Di sininya tertulisnya apa ini? Inna nuqot atau nuqtoh mungkin tahtal ba. Segitu aja kutipannya itu. Artinya aku aku nuktoh yang di bawah, yang di ba, aku nuktoh yang di ba, aku adalah titik yang di ba, itu di ba di bismillah maksudnya kan begitu ya. Jadi ketika saya lacak kalimat ini misalnya bisa kita lihat an Ali alaihissalam gitu ya. Ini kan ada ucapan Ali yang sangat terkenal ini. Kullu ma fil Quran fil Fatihah. Segala kandungan Al-Quran itu diringkas dalam surat Al-Fatihah. Wa kullu ma fil Fatihah, semua kandungan makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu fi bismillah. Itu diperas di dalam basmalah. Kalimat basmalah maksudnya bismillahirrahmanirrahim ya. Quran ada di dalam Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Quran kan, ibunya Al-Quran, surat Al-Fatihah. Nah, sementara Al-Fatihah itu terkandung semuanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma fi Bismillahirrahmanirrahim fi ba. Dan makna dari Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam huruf ba, bismi, ba bismi. Nah, kata Sayyidina Ali, wa ana an-nuqtah allati tahtal ba. Aku itu adalah ibarat titik yang ada di bawah ba itu. Nah, kutipannya begitu. Artinya apa? Ini bisa kita kaitkan dengan gambaran bahwa Sayyidina Ali itu kan dianggap sebagai miftahul ulum. Jadi kunci bagi ilmu, ya. Kunci untuk mengetahui ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi kita bisa pahami meskipun ini asalnya sangat sederhana dan mungkin kalau tidak tahu konteksnya agak sulit dipahami. Ini mengapa, Sobat Ngariksa, saya menyebut naskah ini naskah-naskah santri. Mengapa? Karena mungkin hanya santri yang bisa dengan mudah melacak gitu ya. Saya kebetulan dulu ya santri gitu, mesantren, mondok. Jadi konteks wacana keagamaannya itu mungkin lebih mudah karena sudah ada di dalam hard disk saya gitu, di dalam memori saya, sudah ada di dalam PC saya di sini nih, di kepala saya gitu. Nah, mencarinya lebih mudah. Nah, itu untungnya kalau santri menjadi filolog, pembaca manuskrip. Jadi silahkanlah para santri sok yang dari Jawa, yang dari Sunda, yang dari Sumatera, kita bareng-bareng lah mengkaji manuskrip. Syukur-syukur kalau ada yang dari Marawi City ini. Saya sudah mencoba mencari orang gitu yang di sana tentu saja tidak ada santri karena tidak ada pesantren, tapi saya memahami santri itu pembelajar kan. Nah, kalau ada yang berminat, ini akan sangat menarik sekali. Jadi ini teks pertama tentang falsafat basmalah gitu ya. Nah, kalau kita lihat, Sobat Ngariksa, keren manuskrip ini. Jadi tidak hanya narasi, tetapi ada ilustrasi. Ilustrasi itu di dalam kajian manuskrip itu didefinisikan sebagai gambar atau lukisan atau catatan ya, yang itu
terkait dengan narasi sebelumnya. Biasanya dibentuk di dalam chart, di dalam simbol juga gitu ya, ilustrasi. Kadang-kadang gambar, entah itu gambar orang, entah itu gambar binatang, yang jelas terkait dengan teks sebelumnya. Teks sebelumnya itu kita sedang bicara basmalah. Nah, di halaman berikutnya ada nih. Coba kita lihat nih, bismi misalnya. Ini tertulisannya bismi ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Baknya katanya di sini diilustrasikan ada tulisan zat ahadiyah haqiqatullah. Zat ahadiyah hakikat Allah. Kemudian sinnya sifat wahidiyah, maksudnya hakikat Muhammad. Kemudian juga terkait dengan as-sama wahidiyah, hakikat Adam misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau bagi mereka yang mengetahui, membaca tema tentang tasawuf falsafi, tentang martabat 7, tentang wahdatul wujud, pasti akan langsung akan mengenal bahwa ini kaitannya dengan martabat 7 ini. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Jadi penjelasan basmalah dikaitkan dengan tema tasawuf. Ini berarti kalau begitu teks ini pasti beredar di kalangan para pengkaji martabat 7. Dan kita tahu bahwa martabat 7 itu sangat dekat dengan tarekat Syatariah. Kebetulan di bundel yang sebelumnya ada teks tentang tarekat Syatariah. Jadi itu bisa dihubung-hubungkan sedemikian rupa. Bundel yang satu dengan yang lain. Ya, silahkan lihat di bisa dilihat di playlist di YouTube channel Ngariksa. Di situ ada tema naskah-naskah Marawi secara khusus ya. Itu bisa kita lihat. Nah, kesininya ini kan ilustrasi ini, semacam rajah ya. Apa saya nggak tahu bacanya bagaimana ini, karena ini simbol-simbol huruf toh. Yang jelas ini ya Muhammad, kemudian ini soha mungkin, ininya simbol, ini juga simbol, huruf-huruf ada sin, to, ro, to, mim, alif, kemudian diletakkan di dalam kurung, kemudian di atasnya apa nih? Ada tulisan nih, adapun bayang-bayang itu alam ruh, adapun bayang-bayang wahidiyah itu alam misal, adapun wahidah itu alam ajsam. Nah, kan begitu. Itu tema-tema yang didiskusikan di dalam martabat 7 gitu ya. Satu halaman tapi bisa menceritakan banyak hal. Nah, itu menariknya manuskrip kalau kita mengetahui dan bisa membacanya tentu saja. Jadi manuskrip itu ya benda yang bisa hidup, bisa mati. Kalau seandainya kita tidak bisa mengaitkan dengan konteks yang lebih besar, ya dia teronggok seperti artefak benda mati saja. Tetapi kalau kita mampu mengaitkan dengan asbabul wurudnya, konteksnya, konteks Nusantara keseluruhan, itu kita bisa menganalisisnya lebih dalam. Nah, kemudian Sobat Ngariksa, ini di halaman berikutnya nih. Nah, halaman berikutnya masih bahasa Melayu teksnya. Sobat Ngariksa bisa lihat, bisa baca. Mudah-mudahan terlihat teksnya ya di situ. Bagi yang hanya mendengar di space di Twitter barangkali ya saya bantu sedikit bacakan. Mungkin besok-besok bisa lihat rekamannya di YouTube. Baris pertama bunyinya, fasal pada menyatakan puji-pujian akan raja tatkala mengirimkan surat. Sampai situ judulnya. Fasal pada menyatakan puji-pujian akan raja tatkala mengirimkan surat. Jadi ini bagian teks ini itu menjelaskan bagaimana kebiasaan raja ketika bermujamalah. Bermujamalah itu berbunga-bunga ketika menulis surat. Itu berbunga-bunganya seperti apa dijelaskan di sini. Jadi ada adab atau etika barangkali ya, puji-pujian ke raja ketika mengirim surat itu seperti apa. Inilah puji
Saya juga tidak selalu bisa membacanya. Hadrat demikian, ada yang dicoret. Hadrat demikian bunyinya. Paduka Sri Sultan Al-Mu'azzam Al-Mukarram Zillullah min janibi Adam Mazhar kalimatillah al-ulama, apalagi nih, ahli dunya waddin, asraqatil ardu binuri ilmihi wa munawwirah, dan seterusnya lah ya. Ini puji-pujian. Jadi bagaimana raja itu dipuji sebagai salah satunya adalah zillullah, bayangan Allah di muka bumi. Ini juga dua kata, zil dan Allah, tapi sebetulnya kalau kita paham tema tasawuf, misalnya di dalam Tanbih Al-Masyi misalnya, Syekh Abdul Rauf itu kan menjelaskan alhamdulillahilladzi madda adzilla. Segala puji bagi Allah yang memanjangkan bayangan. Nah, konsep azil itu sebetulnya untuk menjelaskan bahwa alam semesta ini bayangan Tuhan, termasuk manusia. Termasuk di sana tentu saja sultan, raja. Jadi raja itu bayangan, bahkan khalifatullah fil ar, wakil ya. Disebut juga mazhar kalimatillah. Mazhar itu kan manifestasi. Jadi raja adalah manifestasi kalimat Allah dan sebagainya. Ini yang dimaksud ya, puji-pujian itu sepertinya. Fasal pada menyatakan puji-puji. Ini cukup lengkap Sobat Ngariksa. Jadi bisa dibaca dengan asik sebetulnya kalau diterjemahkan, ditranskripsi ya, tidak diterjemahkan, ditranskripsi. Jadi dialih aksarakan ke Latin, kemudian mungkin diterbitkan, menarik juga ya untuk gambaran buat kita. Kalau sekarang kan menulis surat itu kalau di Indonesia sebetulnya lebih equal ya, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, sama kan? Ketika kita mengirimkan ke Pak Guru juga di sekolah sama, kepada yang terhormat, sama kan? Atau mungkin kepada yang mulia, paling ini yang mulia, tapi kan agak jarang di kita ya, kepada yang terhormat. Pidato kan begitu, Bapak Presiden atau yang dimuliakan. Nah, tentu di masing negara lain beda-beda lagi gitu ya. Dari zaman ke zaman itu ada ciri khas. Kemudian teks berikutnya Sobat Ngariksa diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih teks berbahasa Melayu juga. Saya menyebutnya risalah tauhid yang berbahasa Melayu. Misalnya diawali dengan firman Allah Ta'ala, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, ini tentu dari surat Ar-Rahman ya, penggalan risalah tentang tauhid, tentang wujud dan seterusnya ke bawahnya ya. Nah, di dalam sambungan teks ini lagi-lagi ada ilustrasi cat gitu. Kalau sekarang itu kita menyebutnya mungkin bulkonah gitu. Bulkonah itu bulatan, kotak, panah. Bulkonah namanya. Jadi kalau bikin PowerPoint itu jangan teksnya semua dituliskan, memindahkan dari buku. Dibikinlah cat, dibikin bulkonah, bulatan, kotak, panah. Nah, di sini kan ada nih panah-panah. Ada kotaknya tadi, ada bulatannya juga. Jadi rupanya bulkonah, ilmu bulkonah itu sudah ada sejak dulu gitu. Nah, ini ilustrasi dalam manuskrip yang isinya ketika menjelaskan tadi itu tauhid, itu juga martabat 7 isinya. Jadi mulai dari bawah ya, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah, kemudian di sini ada alam ruh, alam misal, alam ajam, alam insan, insan kamil. Kemudian di atasnya ada Islam, iman, tauhid, ma'rifat, wujud, ilmu, nur, syuhud, wujud, tarekat, hakikat, ma'rifat, dan syariat ya, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu Islam, tarekat itu iman, hakikat itu tauhid,
ma'rifat itu ma'rifat dan seterusnya ya. Ini kalau dibaca lagi bagian atasnya, ini saya agak silau. Wujud syariat itu apa katanya? Jalan tubuh apa nih? Saya harus agak miring sedikit. Jalan tubuh makanan la ilaha untuk yang syariat. Kalau yang tarekat itu jalan hati makanan illallah. Tadi kan la ilaha illallah. Yang berikutnya yang hakikat jalan nyawa makanan Allah. La ilaha illallah ini Allah. Kemudian yang ma'rifat jalan rahasia makanan hu. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan zikir yang ada, formula zikir yang ada di dalam tarekat. Khususnya tarekat Satariyah. Saya kok amat yakin meskipun halaman naskah ini tidak tertulis tarekat Satariyahnya, ini sangat terkait dengan tarekat Satariyah. Ada zikir la ilaha illallah, nafi isbat ya. Kemudian ada illallah, ada Allah, ada hu gitu. Yang itu semakin tinggi, semakin pendek zikirnya, semakin menunjukkan ma'rifat kepada Allah, kedekatan kepada Allah. Kemudian, nah ini Sobat Ngariksa, saya izin minum dulu, bismillah. Nah, ini ada satu halaman, ya, halaman manuskrip yang kalau dilihat itu secara sekilas kotor sekali. Jadi kotor yang saya maksud itu penuh dengan coretan, penuh dengan ada yang kebalik-balik gitu menulisnya. Kalau orang yang tidak jeli, ia akan melewatkan saja ini apa, ini udah teks karya juga bukan, kayaknya pendek-pendek, itu apalagi tulisannya macam-macam. Nah, saya ingin pesan kepada para pembaca manuskrip, jangan pernah menyepelekan catatan-catatan pendek yang kacau balau itu secara lahiriah. Ternyata ketika saya perhatikan misalnya ini kan teksnya bulak ada yang ngadep ke atas, ada yang ke bawah nih. Saya baca yang ngadep ke atas dulu yang normal nih. Ternyata ketika saya baca, saya menyebutnya di sini ini semacam bibliografi sebetulnya. Daftar bacaan. Jadi satu paragraf ini ketika saya perhatikan itu menyebutkan beberapa kitab-kitab yang hebat, yang terkenal itu ya. Misalnya di sini disebut Durrah Al-Fakhirah, kita tahu ya, Al-Jami misalnya, Durrah Al-Fakhirah. Kemudian kedua At-Tilimsani. Ketiga apa ini? Malali. Keempat Sanusi, Ummul Barohin barangkali begitu. Tentu harus dilacak. Karena kitab As-Sanusi kan salah satunya Ummul Barohin. Kelima Mufid. Keenam Huda. Ketujuh Ma'dan Ulum, Ma'dan Al-Ulum. Seringkali salah tulis, tetapi kita gunakanlah ilmu semiotik, ilmu tanda. Nah, kalau satu, ini tanda ini, menandakan apa, penandanya apa, petandanya apa barangkali ya. Ada beberapa yang bagi saya sangat familiar. Misalnya ini, yang nomor keberapa nih? Nomor ke-14, Umdat Al-Muhtajin. Kalau dalam konteks Nusantara, Umdat Al-Muhtajin itu adalah karangan Syekh Abdurrahub Singkal. Yang di bagian akhirnya ada cerita Syekh Abdurrahub itu tentang guru-gurunya. Kepada siapa saja berguru ketika 19 tahun belajar di Mekah dan Madinah. Padahal dari satu umdat saja, saya bisa bercerita mungkin satu subbab barangkali ya. Hanya dari umdat saja. Apalagi kalau dikaitkan dengan yang lainnya. Ada Furu Al-Masail, ada Al-Masail Al-Muhtadi. Tentu karangan Furu Al-Masail itu karangan Syekh Daud Al-Patani di Patani misalnya. Itu yang saya sebut tadi bahwa teks di Marawi City ini di Mindanao banyak mengutip karangan-karangan ulama Nusantara di Indonesia, di Patani. Itu artinya ini agak belakangan. Dan artinya apa? Artinya juga bahwa ulama-ulama Nusantara kita yang berasal dari Indonesia, dari Aceh khususnya gitu ya, yang awal, itu sudah dianggap sebagai kiblat ilmu sebetulnya. Saya sebetulnya terpikir untuk nanti membahas juga satu seri khusus tentang Umdat Al-Muhtajin. Saya sudah
baca-baca teksnya sangat menarik, Arab dan Melayu, tapi tebal juga. Jadi lebih tebal dari Zubdatul Asrar. Tapi harus sabar, nanti Sobat Ngariksa bisa setahun barangkali khatamnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat. Karena ini karya yang saya kok rasanya belum tahu juga. Ada yang pernah menyunting teks ini, saya tidak yakin sudah ada. Kalau yang mengkajinya sudah beberapa, termasuk Prof. Azumardi Azra almarhum ya. Kita tidak bisa lepas dari nama besar beliau, karena di bukunya Jaringan Ulama itu kitab-kitab ini banyak disebut. Tapi tentu para sarjana belum pernah mengakses sumber dari Marawi City ini. Nah sekarang Ngariksa ini menghadirkannya ya. Ini sampai ada berapa ini? Ada kitab Arba'in, An-Nawawi tentu saja ya. Sampai 19 ya. Ada Ma'rifatul Iman dan seterusnya. Nah yang teks yang sisanya itu ada yang jelas, ada yang tidak. Saya yang bagian atas itu agak kurang jelas itu. Mungkin harus pakai kaca pembesar sedikit ya. Bisa, saya kira kita baca. Nah, ada ini yang bagian ini Sobat Ngariksa, kalau dilihat ini kan terbalik nih, ngadep ke bawah. Susah lah kita bacanya. Maka kalau digambar kan bisa kita balik. Nah, ini saya coba balik nih. Nah, ternyata terbaca seperti ini bacaannya yang tadi itu. Ini sebetulnya menurut saya kelihatannya ini bahasa Maranao ya. Jadi saya tidak bisa paham. Tetapi bahasa Maranao itu sering kali diselipkan ada kata bahasa Melayunya. Misalnya ini nih. Kesininya saya nggak bisa baca ini karena nggak bisa paham maksud saya. Harus minta tolong Dr. Labi Riwarung. Ini di sininya ini doa kebal. Nah, ini doa kebal. Wah. Saya bilang ini kalau pengen kebal ini berarti ini baca doanya. Apa betul yang dimaksud kebal? Di sini kaf ba lam. Saya sangat yakin. Kenapa? Karena seperti yang sudah dibahas di episode sebelumnya, di Marawi City ini ada juga naskah ilmu tabaruk, ya kan? Ilmu tabaruk itu ilmu besi disebutnya, ilmu kebal. Dari mana belajarnya? Dari Banten. Nah, itu mengapa Marawi City terkait dengan Banten. Ilmunya. Kenapa kok mempelajari ilmu kebal? Nah, lagi-lagi konteksnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di Marawi City itu masyarakat muslim itu berjuang melawan penjajahan. Mereka tidak punya senjata seperti halnya Spanyol, Amerika khususnya. Amerika saya kira dalam hal ini memiliki senjata. Sehingga ya mereka kan tidak berdaya. Sehingga dalam ketidakberdayaan itu seringkali ilmu-ilmu seperti ini yang digunakan. Ya sudah belajar ilmu kebal gitu ya. Jadi sama seperti di Banten, sama seperti perang Sabil di Aceh misalnya kan sama kan bacaan-bacaannya. Ini doa kebal. Nah, ini orang yang bisa baca Marano tolong ya. Apa ini? Hayam pitu ka amararase pinu ka mama goranga. Wah, pasti kacau. Itu kacau ya kalau saya baca ya. Mohon maaf. Bukannya kebal malah udah baca ini bacanya salah, malah nanti dicolek sama jarum luka. Nah, Sobat Ngariksa, yang berikutnya ada teks risalah tentang nama dan makna. Diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ini kata ahli tahqiq bahasa Arab, tapi yang dimaksud tentu para sufi ya. Bahwa ini kata ahli tahqiq man ditulisna abda di sini, tapi saya kira man abada di sini ya, abada. Man abada al isma dunal makna faqad kafaro katanya. Nah, kita bisa terjemahkan man barang siapa abada yang menyembah al-isma nama dunal makna tanpa paham maknanya faqad kafaro. Maka ia telah kafir. Nah, terjemahnya kan begitu kan. Barang siapa menyembah nama dengan tiada makna nama, maka sanya ia kafir. Nah, kita lihat coba maksudnya apa. Yakni barang siapa menyembah semata-mata nama
jua dan tiada dikenal empunya nama, yaitu zat Allah yang mutlak, yang mutlak yang mutlak ada padanya segala sifat, yang sempurna, yang sempurna yang sempurna dan segala faal Allah dan seterusnya. Nah, jadi ini teks ini menjelaskan tentang keseimbangan bahwa kita itu ketika berzikir menyebut nama Allah, kalau sekedar menyebut namanya tapi tanpa memahami maknanya yang sesungguhnya, maka itu tidak sempurna. Sebetulnya kalau dilihat lagi ke bawahnya itu ada terusannya, barang siapa yang disebutnya itu man abadal makna dunal ism, barang siapa yang meyakini, istilah menyembah itu maksudnya meyakini saja secara maknanya tapi tidak memahami isimnya, namanya, sifatnya, maka itu juga disebut sebagai fasaqah kalau tidak salah ya. Ini dalam teks yang berikutnya, tidak saya tampilkan di sini karena tentu saja terbatas ya. Tapi kalau Sobat Ngariksa berminat, tentu saja bisa dipelajari lebih lanjut ya. Keseimbangan antara memahami syariat dan hakikat. Intinya kan begitu. Kemudian, ini menarik juga, ada di halaman berikutnya manual sholat tarawih berjamaah. Jadi kalau di kita kan, kalau di bulan Ramadan itu kan sering mendengar ya, as-sholata sunnatut tarawih rakaatani jami'ah rahimakumullah. La ilaha illallah. Nah, itu kan di pesantren, para santri, di kalangan Nahdlatul Ulama khususnya, itu kan sangat terbiasa dengan itu ya. Ternyata ini juga ada manualnya nih. As-sholata sunnatat tarawihi katanya. Kemudian jawabnya rahimakumullah. Jadi kalau mau sholat as-sholata sunnatat tarawih rahimakumullah, dijawabnya begitu. Kemudian maka sembahyangkan apa nih? Olehmu, maka sembahyangkan olehmu akan 2 rakaat, 1 salamnya. Nah, jadi setelah kalimat itu maka sholat 2 rakaat, 1 salam. Maka Bilal mengucapkan lagi fadlam minallahi wa ni'mah. Nah, maka jawab orang banyak magfirata wa rahmah. Itu kan sama dengan di kita kan? Magfirata wa rahmah. Maka sembahyangkan pula 2 rakaat, 1 salamnya. Maka dikata Bilal, al-badru Muhammadun sallallahu alaihi. Maka jawab orang banyak, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kemudian sembahyang pula 2 rakaat dan seterusnya. Jadi Bilal bilang apa, jamaah bilang apa. Ini kan manual kan sebetulnya. Bayangkan, ini jangan membayangkan sekarang, ngapain sih susah-susah. Banyak itu yang sudah ini di teks misalnya baca. Nah, bayangkannya pada masa itu, abad ke-19 yang belum ada cetak, kemudian orang menuliskan ini berdasarkan kebiasaan. Tapi kalau bagi saya membacanya adalah ini tradisi santri, kaum santri, tradisi masyarakat muslim di Indonesia yang sangat umum, yang kok banyak banget gitu benang merahnya dengan di Marawi. Dulu tapi ya, abad ke-19. Sayangnya Marawi sekarang sudah sangat-sangat berbeda sekali. Saya kira ini PR buat kita karena kecenderungan keagamaan yang tidak menghargai lagi budaya lokal itu menjadi salah satu sebab hilangnya tradisi keagamaan yang seperti ada di dalam manuskrip-manuskrip itu. Kita tahu kan tahun 2017 di Marawi City ekstremisme itu luar biasa, menjadi puncaknya barangkali ya, gerakan ekstrim yang mengatasnamakan agama kemudian menghancurkan artefak-artefak budaya, menghancurkan simbol-simbol
agama yang berasaskan budaya setempat itu dihancurkan. Kemudian orang jadi berperang, beda agama kemudian berperang, dan itu yang menimbulkan kemudian 2017 itu ancur-ancuran kan Marawi City ya. Nah, akibat ada gerakan ekstremisme itu. Ini tentu sangat kita sesalkan ya. Di kita alhamdulillah agama dan budaya dan tradisi berjalan beriringan sejauh tidak melanggar nilai-nilai yang paling dasar dari akidah, tentu saja itu bisa berjalan dengan baik. Nah, Sobat Ngariksa, berikutnya ini ada teks Aqaidul Iman, Aqaid Iman. Nah, yang ini agak beda sedikit, lebih rapi teksnya, lengkap, berbahasa Arab dan Melayu ya. Ini lebih rapih kelihatan. Barisnya juga rapi. Diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seru alam sekalian. Biasanya Tuhan seru sekalian alam. Ini Tuhan seru alam sekalian. Wal aqibatu lil muttaqin ditulis dengan tinta merah. Itu artinya yang bahasa Arabnya itu merah, kemudian yang hitamnya itu berbahasa Melayu. Itu biasa. Yang merah disebut rubrikasi ya. Kalau di dalam studi filologi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kebajikan dan apa itu? Karena kecil saya kurang terbaca, mungkin nanti bisa di zoom ya. Yang jelas itu terjemahan dari wal aqibatu lil muttaqin. Ya, bagi segala yang takut akan Allah Ta'ala dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian di teks berikutnya Sobat Ngariksa ada niat mengeluarkan zakat fitrah. Ini juga kelihatan sederhana, tetapi tentu saja pada masanya ini berarti teks ini manuskrip yang amat sering dipakai oleh masyarakat banyak. Ini niat mengeluarkan zakat fitrah. Inilah, ini bunyinya ya. Inilah niat mengeluarkan fitrah jikalau seorang nawaitu an ukhrija az-zakata al-fitrata anni syar'an fardun. Di sini fardunnya. Fardun. Fardun alayya lillah. Jikalau jikalau baca kita nawaitu an ukhrija az-zakat al-fitrata anni wa an man itu tadi kalau sendiri, tapi kalau banyak, jikalau banyak kita, ya, lain lagi teksnya gitu. Anni wa an man yalzimuni nafaqatuhum dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya aneka niat, ya ada niat sholat itu, sholat ini. Nah, tetapi di sini ada catatan, selalu ada catatan-catatan yang saya sarankan selalu diperhatikan ya. Karena meskipun ini niat-niat usholi fardol isya, ini usholi fardol asri ya. Kalau lihat di sininya, coba Sobat Ngariksa bisa perhatikan ini berbahasa Marano ini. Allah naga blasia. Ini ada harokatnya ya. Tapi saya sama sekali tidak paham, mohon maaf karena ini bahasa Marano. Berarti harus minta tolong yang bisa memahaminya. Apa ini? Nah, ini bahasa Melayu lagi campur. Inilah aslul insan, inilah asal insan. Ya. Dan seterusnya. Kemudian Sobat Ngariksa, ini ada lagi sisipan teks talqin mayit. Talqin mayit. Ini nih yang saya maksud sisipannya itu. Jadi kalau kita kan tentu lagi-lagi ini sebagian muslim ya, tidak semuanya. Sebagian muslim di kalangan pesantren, di kalangan NU khususnya, ketika ada yang meninggal kemudian dikuburkan, begitu selesai dikuburkan itu kan ada talqin di situ kan ya. Nah, ini salah satu teksnya itu kalau malaikat datang misalnya idza jaa malakani misalnya dan seterusnya ya. Faqul fi jawabihima bilisanin fasih, maka jawablah dengan lisan yang jelas.
wa i'tiqadin sahih, dan dengan i'tikad yang benar. Apa jawabnya? Allahu Rabbi. Jadi kalau kamu ditanya man Rabbuka, Allahu Rabbi. Kemudian waman nabiyuka, Muhammadun nabiyyi, dan seterusnya. Ini kan sisipan teks talqin, tradisi yang ada di Indonesia. Ya, sama ya. Nah, apalagi kalau lihat halaman berikutnya, ternyata teks talqinnya itu lengkap rupanya. Diberi harokat, kemudian diawali dengan basmalah. Kalau kita lihat di sini, itu adalah teks yang biasa dibacakan di sebagian masyarakat Muslim kita juga gitu ya. Ini kan apa nih teksnya? Tasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan somadan, dan seterusnya ya, tentang tauhid. Nah, kemudian yang berikutnya ada ini campuran nih antara bahasa Jawi dan bahasa Maranau lagi. Ini bahasa Jawinya, kemudian ini campur dengan Maranau, yang tentu kajian tersendiri. Jangankan Maranau, di Indonesia saja seperti bahasa Aceh saja tidak semuanya paham. Orang Aceh yang paham. Bahasa Bugis tidak semuanya orang paham. Orang Bugis yang paham. Orang Sunda, Jawa, dan begitu seterusnya. Jadi sangat diperlukan sekali untuk kajian manuskrip ini keterlibatan anak-anak atau putra-putri daerah untuk ikut membaca ya. Ya, kalau masih merasa diperlukan. Kemudian ini ada adab membuka mushaf. Jadi kalau membuka mushaf itu maka maka membukakan mushaf, maka membaca Fatihah ya 10 kali, dan qul huwallahu ahad 30, qul a'udzu birabbin nas 1, dan seterusnya. Ini adab membuka mushaf Al-Quran. Ini pada menyatakan jika membuka mushaf, kan gitu. Itu bisa menjadi artikel tersendiri juga. Nah, yang terakhir Sobat Ngariksa, mohon maaf. Yang terakhir uniknya, bundel atau bungkus kedua, naskah kedua ini malah ditutup dengan bab toharoh. Biasanya kan toharoh itu di awal kan. Manuskrip itu bicara toharoh, tapi di awal ini malah bicara filsafat basmalah, ada martabat tujuhnya, dan seterusnya. Ya, ini keunikan tersendiri saja. Yang jelas memang ini di bagian akhir ini. Tentang toharoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bermula istinja itu wajib daripada segala yang keluar daripada dua jalan. Maksudnya kubul dan dubur dan seterusnya itu ya. Begitu juga di halaman paling terakhirnya itu tidak selesai bundel ini, karena kalau kita baca di akhirnya itu, ini halaman terakhir loh. Ini terpisah, yang ada satu halaman yang terpisah dari ikatan ya, berisi zikir-zikir. Tapi kalau kita lihat halaman terakhir dari bundel atau bungkus kedua, naskah kedua ini, itu juga tidak selesai. Ini asyhadu alla ilaha, pasti kesininya kan illallah kan. Gitu ya. Nah, begitulah Sobat Ngariksa. Jadi belajar dari naskah-naskah melalui Islam di Marawi City ini, pesan moralnya kira-kira, karena naskah di sana itu dihasilkan dalam sebuah tradisi yang panjang, sebetulnya ditulis oleh para ulama, para penulis gitu ya. Tetapi kemudian punah di akhir abad ke-19, sampai sekarang tidak ada lagi yang bisa membacanya, tidak ada sekolah atau pesantren, lembaga pendidikan Islam yang menjadikannya kurikulum. Habis karena apa? Karena ada satu pandangan bahwa Islam itu yang harus dimurnikan, yang lokal-lokal ini itu bertentangan dengan akidah Islam misalnya. Ada pemurnian atas nama pemurnian Islam, tapi kemudian unsur-unsur lokal ini kemudian tidak diapresiasi lagi, dan terjadilah
seperti yang terjadi di Marawi, maka saya pernah menulis satu artikel, jangan menjadi Marawi. Maksudnya adalah jangan lupakan khasanah manuskrip-manuskrip kita, apalagi dengan atas nama paham keagamaan, manuskrip-manuskrip yang kita tidak setuju isinya kemudian dibakar misalnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya kira demikian Sobat Ngariksa. Apakah ada di situ pertanyaan? Saya tidak bisa melihat kalau di sini, tapi kalau ada silahkan. Ada tidak? Iya, ya. Saya sedikit bisa melihat beberapa yang langsung menulis komentar di kolom Facebook. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Ada yang minta teksnya, Mas Haris Fakhriza, minta teks PDF nanti, mangga silakan hubungi ya. Yang teks yang mana? Mau yang bungkus? Di bungkus ini ada beberapa teks, jadi silakan nanti kalau diperlukan. Tentu saja saya tidak keberatan untuk dimanfaatkan, dan apalagi kalau seandainya apa yang dimaksud itu PDF ini, PDF dari katalognya, itu lebih baik. Jadi di sini sudah saya jelaskan, bukan saya, kami sudah menjelaskan sedetil-detilnya, termasuk bungkus yang tadi itu ya, di sini semuanya ada semuanya. Silakan. Baik Sobat Ngariksa, saya kira dicukupkan sekian dulu saja untuk yang sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Naskah-naskah Marawi ini masih banyak. Baru bungkus 2 loh. Semuanya ada 18 bungkus dan keseluruhannya dalam setiap bungkus itu ada beberapa teks. Keseluruhannya tadi ada 60-an ya, 63 manuskrip, dan di dalam satu manuskrip ada beberapa teks lagi. Makanya saya menyebutnya sekitar ya hampir 100 sebetulnya teksnya ya. Sobat Ngariksa, sejarah naskah di negeri Marawi memberi kita pelajaran bahwa pengetahuan dan kearifan perlu diwariskan dari zaman ke zaman. Sejak berabad silam, para cendekia di Marawi menulis nasihat-nasihat keagamaan dalam bahasa Jawi, bahasa Arab, dan bahasa Maranao. Tafsir keagamaan menyatu dengan kearifan lokal. Lahirlah ratusan naskah dalam beragam bidang. Namun setelah berganti generasi, naskah Melayu Marawi terabaikan. Bermula dari ketidakpedulian, keteledoran, kekerasan, hingga peperangan. Kita tidak ingin menjadi Marawi. Terlebih kita memiliki pesantren dan santri. Para pembelajar yang tak kenal lelah menatap masa depan dengan senantiasa merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Juga saya lihat tadi ada Ustadz dari pesantren Al-Hamidiyah di Depok, Ustadz Mun'im, dan juga mungkin Ustadz yang lain. Terima kasih banyak ya yang sudah hadir menyimak. Mudah-mudahan bisa memberikan satu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan. Tentu saja setelah siaran langsung ini kan nanti bisa dilihat di YouTube siaran ulangnya dengan teks yang lebih jelas lagi, sehingga bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Sobat Ngariksa, terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel kita. Wah, sekarang sudah 5.110-an. Alhamdulillah ya. Nambah terus meskipun dikit-dikit tapi nambah. Saya pernah ngecek Sobat Ngariksa di aplikasinya ya. Ternyata saya terkejut sebetulnya bahwa sangat konsisten sebetulnya para pengunjung dan pemirsa channel Ngariksa di YouTube ini. Mungkin tidak berjubel gitu yang datang gitu ya. Nah, tetapi saya lihat konsisten ininya. Kadang-kadang naik dia. Misalnya dalam 28 hari biasanya dihitung itu ada 2.400 video yang ditonton misalnya.
Lalu ada video tertentu yang naik ratingnya karena paling sering ditonton. Nah, jadi terima kasih banyak. Itu artinya meskipun terbatas ada yang mengambil manfaat dari Ngariksa ini. Mudah-mudahan kita bisa terus menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.